Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sore hari ini kita dapat melanjutkan pengajian kitab Iddatun Nasyi'in. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya'i was suhada'i was sholihin, khususan jami'i masyayikh ma'adlir boyo, khususan muallif hadal kitab Iddatun Nasyi'in Asy-Syaikh Mustafa Al-Ghulayaini wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa segenap rakyat Indonesia. Semoga kita mampu melalui dan melewati masa darurat corona, dan semoga Allah segera menghilangkan virus corona di tengah-tengah kita, dan segera para ahli kedokteran dan ahli kesehatan menemukan vaksinnya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadal bab al-i'tidal. Bab ini menjelaskan tentang sikap moderat, sikap berada di tengah-tengah, sikap sederhana gitu. Man, barang siapa nasyada, mencari, ya kan? Man itu mencari al-fadilata, terhadap keutamaan, ya kan? Falyatlubha, maka hendaklah man itu, seseorang itu mencari terhadap al-fadilah fil i'tidali, di dalam sikap moderat atau sikap sederhana. Jadi barang siapa yang ingin mencari keutamaan, keunggulan, ya kan, maka carilah di sikap moderat, sikap selalu ingin berada di tengah-tengah, tidak tafrit dan tidak ifrat, tidak sikap berlebihan dan juga tidak bersikap mereduksi persoalan atau mengurangi dari sesuatu yang mestinya ada gitu. Tafrit ifrat. Nafal i'tidalu, adapun i'tidal, sikap berada di tengah-tengah, sikap moderat, fil fikri, itu di dalam pemikiran, wal madhabi, dan di dalam pandangan, wal ma'kuli, dan di dalam makanan, wal mashrobi, dan minuman, wal malbasi, dan pakaian, wal badli, ay al-ato, dan dalam pemberian, wa kulli amrin, dan di setiap sesuatu, hissiyin, yang bisa dilihat oleh panca indera, bisa diraba oleh panca indera, berarti yang bersifat fisik, atau sesuatu yang bersifat maknawi atau yang bersifat non fisik. Huwa, yaitu al-i'tidal fil fikri, dan yang lainnya itu al-fadilatu, adalah keutamaan atau keunggulan. Nah ini menarik pada paragraf yang ini, bahwa sikap moderat, sikap berada di tengah-tengah, ya kan? Tidak ekstrim,
tapi juga tidak reduksionis, tidak bersikap berlebihan, tapi juga tidak bersikap mereduksi. Itu jika ada sikap moderat itu di dalam pemikiran, di dalam pandangan, gitu, dalam satu analisa, dalam satu sudut pandang, gitu, dalam makanan, minuman, pakaian, pemberian, dan segala sesuatu yang bersifat fisik, yang bisa dilihat oleh panca indera, bisa diraba dan dirasakan oleh panca indera, atau di setiap sesuatu yang bersifat non fisik. Nah, itu adalah keunggulan atau keutamaan. Jadi sikap moderat itu jika ingin kita meraih satu keutamaan, keunggulan, maka kita harus bersikap moderat di segala bidang, di segala sesuatu. Itu baik dalam cara berpikir, ya kan, cara memandang, kaitannya dengan makanan dan minuman, kaitannya dengan pakaian, kaitannya dengan pemberian, dan kaitannya dengan segala sesuatu yang bersifat fisik maupun yang bersifat non fisik. Nah, itu baru dinamakan dengan keutamaan. Artinya, dengan kata lain, kalau kita ingin meraih keutamaan dan keunggulan, maka bersikaplah dengan sikap moderat di segala sesuatu. Gitu. Waman barang siapa lazima, itu menetapi, man itu qasdas sabili. Di sini diartikan istiqomatat thariqi. Ya kan, istiqomah di jalan itu. Yang maksud dari qasdas sabil itu at-thariq al-mustaqim al-muwassal ilal haq wal fadilah. Maksud qasdas sabil ini apa, istiqomah di satu jalan. Maksudnya jalan di sini adalah jalan yang lurus, yang menghantarkan pada kebenaran dan keutamaan. Gitu. Kanat, maka ada akibatu amrihi, akhir dari sesuatu atau akibat dari sesuatu yang dilakukan oleh man itu, seseorang itu, as-salamatu adalah keselamatan. Wa kulla tarafai qasdil umuri, adapun kedua sisi, ya kan, kedua sisi dari sesuatu yang ada di tengah gitu, dzamimun adalah dicela gitu. Jadi ingin dikatakan bahwa barang siapa yang konsisten, komitmen, kekeh, ya kan, di jalan lurus yang menghantarkan pada al-haq, ya kan, kebenaran dan keutamaan, maka akibatnya orang itu akan mendapatkan keselamatan. Artinya akhir dari ending dari seseorang itu adalah keselamatan gitu. Sedangkan dua sisi sesuatu yang ada di tengah gitu, itu adalah sesuatu yang dicela gitu. Jadi bisa jadi qasdas sabil ini pun diartikan at-tawassut fil umur. Jadi barang siapa yang konsisten fit tawassut fil umur, tawassutil umur, moderat dalam segala sesuatu, maka akibatnya dia akan mendapatkan keselamatan. Dia akhirnya akan mendapatkan keselamatan. Endingnya itu adalah keselamatan. Nah, gitu. Sebab dua sisi, ya kan, dua sisi yang ada di tengah gitu, berarti kan tafrid ifrod gitu, yang berlebihan dan reduksionis, ya, mereduksi. Nah, ini adalah sesuatu yang dicela gitu.
Al-i'tidalu, adapun sifat moderat, sifat berada di tengah-tengah, yaitu al-i'tidal, at-tawassutu, ya kan? Sifat bersikap berada di tengah-tengah, fi kulli syai'in, di setiap sesuatu. Jadi al-i'tidalu huwa tawassutu fi kulli syai'in. Sikap moderat itu adalah sikap yang selalu berada di tengah-tengah di setiap sesuatu. Asy-syaja'atu, adapun sifat syaja'ah, pemberani, fadilatun, adalah unggul, utama, li'annaha, karena sesungguhnya syaja'ah, wasatun, itu ada di tengah-tengah, baina naqisotay tahawuri, di antara dua sifat yang tercela atau dua sifat yang minus. Yang pertama adalah at-tahawuri, ngawur, wal jubni, dan penakut itu. Wal judu, adapun dermawan, loman, dermawan, fadilatun, adalah utama atau unggul, li'annahu, karena sesungguhnya al-jaud, qasdun, itu ada di tengah-tengah, baina rodilataini, di antara dua sesuatu yang rendah. Apa dua sesuatu yang rendah itu? Al-ishrafi, ya kan? Sikap melewati batas, ya kan? Berlebihan, lebay, wal bukhli, dan pelit. Al-isyraf itu bisa boros gitu, ya kan, dan wal bukhli itu pelit gitu. Nah, jadi sifat pemberani itu adalah sifat yang utama, yang unggul. Karena apa? Karena sifat berani itu adalah sifat yang berada di tengah-tengah di antara kedua sifat yang rendah, kedua sifat yang tercela. Yang pertama, at-tahawur. Tahawur itu sikap ngawur. Sikap ngawur itu bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Dia pokoknya seperti diistilahkan dengan orang yang seperti memakai kacamata kuda. Jadi nyeruduk aja terus. Ditabrak apa saja yang ada di depan. Karena dia melakukan sesuatu secara ngawur, sembrono, lalu kemudian tanpa berpikir sebelumnya, gitu. Dan sikap yang tercela lagi, yang yaitu al-jubn, penakut. Nah, ini penakut tuh kebalikan dari tahawur. Nah, syaja'ah itu berada di tengah-tengah itu, sikap ngawur dan sikap penakut gitu. Artinya kalau sikap asy-syaja'ah, pemberani itu, berarti dia sebelum melakukan sesuatu itu dipikir terlebih dahulu, dikalkulasi dulu, diprediksi dulu, disesuaikan dengan kemampuannya, apakah mampu apa tidak gitu. Itu dianalisa dulu sebelum melakukan sesuatu. Nah, beda dengan tahawur, ngawur. Orang ngawur tuh tanpa berpikir dia nyeruduk aja ke depan. Nah, beda juga dengan al-jubn, orang yang penakut. Penakut itu jangankan untuk berpikir maju gitu. Dia jangankan ingin maju, untuk berpikir maju saja enggak gitu. Karena dia down gitu. Mentalnya runtuh sebelum waktunya gitu. Sedangkan sifat dermawan, nah ini, sifat dermawan itu adalah sifat yang utama, sifat yang unggul. Kenapa? Karena ini sifat dermawan itu sifat yang juga berada di tengah-tengah antara dua sifat yang tercela, antara dua sifat yang rendah. Yang pertama, isyraf,
berlebihan, boros gitu. Dan yang kedua al-bukhl, pelit gitu. Nah, kadang-kadang orang salah arti bahwa yang namanya dermawan itu harus boros, harus berlebihan, itu salah. Yang benar adalah orang yang dermawan itu berada di tengah-tengah itu. Dia tidak israf, tidak berlebihan, tidak lebay, tidak boros, tapi juga tidak pelit. Jadi tengah-tengah. Nah, artinya kalau boros, israf itu kan dia menghambur-hamburkan hartanya tanpa ada jeluntrungnya, tanpa ada tujuannya, foya-foya, misalkan bersikap hidup yang hedonis, ya israf itu. Padahal di dalam Al-Quran itu innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang boros, orang-orang yang lebay gitu. Nah, jangan sampai disalahartikan bahwa dermawan itu adalah sikap boros. Bukan. Dermawan itu sikap yang moderat di antara sikap boros dan sikap pelit gitu. Wahakada, demikian juga soal al-i'tidal itu ila akhirih itu, tajidu, kamu menemukan kulla fadilatin, di setiap keutamaan, di setiap keunggulan, minal fadhaili, dari keutamaan-keutamaan, fil i'tidali, itu ada di sikap i'tidal, sikap moderat. Ai atawassutu, artinya berada di tengah-tengah. Baina rodilataini, di antara dua sesuatu yang rendah gitu. Jadi Anda akan menemukan, katanya, Anda akan menemukan semua yang unggul, semua yang utama itu ada di sikap moderat itu. Artinya sikap yang berada di tengah-tengah di antara dua sikap yang rendah, dua sikap yang tercela. Az-zaka'u, adapun pintar, kepintaran ya. Inzada, itu ketika az-zaka itu berlebihan, atau ya kan. Ada maka zaka yang berlebihan itu mendatangkan ilal khalali, kepada kecacatan fil a'mali, di dalam aktivitas, di dalam amal. Wahamala, dan az-zaka yang berlebihan itu, kepintaran yang berlebihan itu akan membawa, ya kan, ala umurin, atas perkara-perkara la taliku, yang tidak patut umur itu, bil akili, terhadap orang yang memiliki akal. Wa inna qoso, dan ketika az-zaka itu kurang, kepintarannya itu kurang, maka ada binaksihi, ya kan, dengan kekurangannya az-zaka itu, al-balahu, bodoh, wal baghawatu, dan bebal. Nah, ya ini menarik. Jadi soal kepintaran saja, katanya, az-zaka, ya kan. Jadi kepintaran itu kalau pintarnya itu berlebihan, maka bisa mendatangkan pada rusaknya amal. Artinya kepintaran yang overdosis itu akan membawa pada sesuatu yang tidak pantas itu bagi orang yang berakal. Nah, sekarang begini. Ini kalau bahasa Cirebonnya itu pinter keblinger gitu ya. Ya, pinter keblinger tuh orang pinter yang kepintarannya itu lebih, sehingga
dia melakukan sesuatu yang tidak pantas. Sekarang begini, orang jahat itu, misalkan penjahat perang, gitu ya. Misalkan orang ingin menundukkan, menjajah, menundukkan orang lain, ya kan, dengan berbagai cara gitu. Para orang-orang yang memiliki kepentingan, gitu, dia dengan berbagai cara gitu, otaknya diperas, menghalalkan segala cara gitu, ya. Yang penting apa yang dia inginkan, yang penting apa misi yang dia inginkan, kepentingan yang dia inginkan itu tercapai. Nah, ini sebenarnya orang yang kepintarannya itu overdosis, sehingga berakibat pada apa? Rusaknya dan ketidakpantasannya sesuatu yang dia lakukan. Ya kan? Bagi orang yang berakal, apa yang dia lakukan itu sebenarnya sesuatu yang tidak pantas gitu. Ya misalkan orang yang pandai, yang berlebihan kepandaiannya, dia melakukan sesuatu yang tidak pantas karena dia melakukan sesuatu yang apa saja yang bisa dia lakukan, menghalalkan segala cara, meskipun itu tidak pantas, tidak layak, tidak patut gitu. Ya banyak kejadian-kejadian yang kita lihat bersama fenomenanya, ya kan, kerusakan lingkungan, kerusakan alam, kerusakan sosial kemasyarakatan itu bukan karena orang bodoh, tapi justru kebanyakan karena orang yang pintarnya itu overdosis, atau orang yang pintar keblinger kalau bahasa Cirebonnya. Ya karena orang pintar yang overdosis itu, ya dia akalnya itu, rekayasa akalnya itu banyak gitu. Dia bisa membuat rekayasa, lalu kemudian membuat satu kegiatan-kegiatan itu kan, kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang tidak pantas sebenarnya itu bagi orang yang berakal, tapi dia lakukan itu. Nah sebaliknya pun, kalau akalnya kurang, kalau sebaliknya pun, kalau kepintarannya kurang, ya kan, orang kurang pintar gitu, maka ya dengan sebab kekurangan pintar itu berarti dia akan berakibat bodoh, bebal, dungu gitu. Nah jadi makanya dalam kepintaran pun seseorang tuh dituntut untuk bersikap moderat, al-i'tidal. Jangan sampai az-zaka zada atau naqisud zaka. Artinya jangan sampai pintar yang overdosis atau kekurang pintaran gitu. Kalau pintar yang overdosis akan berakibat orang yang pintar overdosis itu melakukan hal-hal yang tidak patut, hal-hal yang membahayakan, baik membahayakan orang lain atau lingkungan. Sedangkan orang yang naqisul zaka, orang yang kurang pintar, itu berakibat pada kebebalan, kebodohan, dan kedunguan. Nah, kita ambil jalan tengahnya, al-i'tidal, di tengah-tengah di antara keduanya ini. Dan itulah fadilah atau keunggulan atau keutamaan. Wat taqwa, sedangkan nih soal ketakwaan, injawazat, ketika at-taqwa itu melewati haddaha, terhadap batasannya takwa, karena maka ada minhuma, dari mujawazah, ya sesuatu yang melampaui batas itu, al waswasatu, waswas.
Ya kan, was-was itu keraguan yang keraguan, skeptis, was-was allati yang tuaddi, yang mendatangkan was-was itu fi aktsaril awqati, di dalam banyaknya waktu, ila tarkil ibadati, kepada meninggalkan ibadah, wal uqufi, dan menetapkan, ya kan, atau menerima ala a'malil fusaki, atas aktivitas-aktivitas orang-orang yang fasik, al-asina, yang ahli maksiat. Nah, soal ketakwaan pun demikian. Ketika ketakwaan itu melampaui dari batas-batasannya, maka akan berakibat pada sikap was-was. Was-was itu maju mundur itu. Jadi was-was agak mirip dengan skeptis gitu ya. Ya, skeptis yang mendatangkan atau berakibat seseorang itu waktunya banyak untuk meninggalkan ibadah, dan dia mau menerima perbuatan-perbuatan orang fasik dan orang-orang yang suka bermaksiat gitu. Nah ini, jadi ketakwaan yang melampaui batas, dia seakan-akan kan ada pemikiran-pemikiran begitu kan, seakan-akan dia sudah sampai ke Tuhan gitu, sudah manunggal dengan Tuhan gitu. Itu kan ada, sehingga dia akhirnya menganggap bahwa ibadah fisik itu tidak penting gitu kan. Nah ini tandanya dia takwa yang melampaui batas. Seakan-akan dia sudah wusul ilallah, ya Tuhan, sehingga meninggalkan ibadah. Seakan-akan ibadah fisik itu tidak penting. Nah ini jangan sampai demikian, karena ini tandanya melampaui batas ketakwaan, dan itu berakibatnya ya banyak waktu untuk meninggalkan ibadah itu. Walidzalika, nah karena itu in jawazat itu nahat, mencegah, melarang asyara'i'u, syariat-syariat as-samawiyatu, ya kan, syariat samawi, ya kan, yang bangsa langit, ya seperti samawi itu Abraham religion, itu agama Islam, agama yang Nabi Ibrahim, anil huluwi, mencegah atau melarang anil huluwi, dari sifat ekstrim, berlebihan, fiddini, di dalam beragama. Wa amarot, dan syara'i as-samawiyah itu memerintahkan bi'itba'il qasdi, untuk mengikuti sikap moderat fihi, di dalam ad-din, ya kan. Karena itu katanya syariat samawi, agama samawi, yaitu dalam hal ini diantaranya yaitu Islam, itu melarang al-hulu fiddin, bersikap ekstrim, sikap radikal dalam beragama. Dan agama samawi itu memerintahkan untuk mengikuti sikap moderat dalam beragama. Wa qad warada, dan sungguh ada dalam keterangan fil hadisi, di dalam hadis. Nah ini hadisnya apa? Innal munabbita anbata munbitu, innal munbita la ardon qata'a wala dhahron abqa. Innal munbita, nah ini di dalam sarahnya itu al munqati'a wal murad bihi al munqati' an rifaqihi fis safar alladhi yahmilu dabatahu ala ma la ya'tutiquhu minas sayr rughbatan fil isra' liyasila ila ghayatihi.
ila akhirih. Nah, panjang, tapi intinya bahwa sesungguhnya orang yang menanamkan rasa al-munbit itu, orang yang menanamkan rasa takjub kepada dirinya sendiri, ya kan, bahwa dia orang yang paling beragama, ya kan, la ardon, tidak kepada bumi yang dituju, kotoa, itu bisa sampai gitu. Wala ardon, dan tidak kepada, wala dohron, dan tidak pada sholat duhur, abqa al-munbit, itu bisa maksimal, itu bisa menetapkan. Nah, maksudnya dalam hadis ini itu, dalam sarahnya ini panjang, tapi ini maksudnya gini. Jadi ada orang yang menanamkan kepada dirinya itu sikap beragama yang berlebihan, gitu. Sehingga ketika dia tidak di perjalanan, gitu kan, hal munqati'an di rifaqihi fis safar, ketika dia bersama-sama rombongan gitu, kafilah itu kan, kalau dalam zaman dulu itu kan rombongan misalkan 50 onta gitu, atau 20 onta, lalu kemudian 10 kuda gitu kan, kafilah. Nah, lalu kemudian ada seseorang yang dia berlebihan dalam beragama, akhirnya dia dia lebih memilih sholat dulu di tengah jalan, karena pada waktu itu mungkin duhur gitu ya. Dia memilih sholat duhur, lalu kemudian kafilah ini terus berjalan gitu. Nah, orang yang ini karena dia merasa, wah, ini sudah waktunya duhur gitu, berhenti sholat aja. Nah, orang ini dia pada akhirnya dia ditinggal oleh kafilahnya, oleh teman-temannya yang menuju satu tujuan tertentu, alamat tertentu, ya kan. Lalu kemudian akhirnya mereka ini kehilangan jejak, la ardon qata'a, dia tidak bisa melewati jalan yang bisa sampai kepada yang dituju, ya kan, karena dia tidak tahu jalan atau tidak tahu rutenya gitu, ya kan, akibatnya fatal, dia tidak bisa sampai pada tujuan, tapi juga sholat duhurnya juga tidak maksimal gitu. Nah, di dalam keterangan di sini dikatakan bahwa sebenarnya orang yang berada di tengah jalan itu bersama kafilah itu, di dalam aturan Islam itu kan bisa sholat di atas kendaraan, dalam hal ini dulu di atas dabah, di atas binatang kendaraannya itu, onta ataupun kuda ataupun ya, itu bisa gitu. Tidak harus berhenti lalu kemudian dia sholat di pinggir jalan, tapi dia sendiri ditinggal oleh teman-temannya. Jadi dia karena sikap berlebihan dalam beragama ini, sehingga dia kena dampak negatifnya sendiri. Dia bumerang bagi dirinya sendiri. Dia ditinggal teman-temannya. Dia tidak tahu alamat yang dituju kemana. Dia pun sholatnya pun tidak maksimal. Nah, ini sama kalau misalkan kita analogikan dengan konteks sekarang ya. Konteks sekarang itu ada orang bilang, wah, jangan takut corona, gitu kan? Iya kan? Akhirnya tetap berbaur dengan orang-orang lain, berkerumun, ya kan?
artinya dia tidak takut corona, hanya takut kepada Allah misalkan. Tidak takut corona itu demi masuk surga misalkan. Tapi malah justru surganya nggak dapet, dianya juga kena corona, orang lain juga terpapar corona, atau dia terpapar corona oleh orang lain. Gitu. Dampaknya double gitu. Nah ini orang yang sikap ghulu fiddin, ya kan, sikap ekstrim di dalam beragama, itu akibatnya adalah sangat fatal. Dicontohkan di sini, orang yang karena sangat ekstrim dalam beragama, dia udah ini kalau nggak sholat duhur kita masuk neraka gitu. Kita harus sholat duhur. Nah, sementara kafilahnya, teman-temannya berjalan terus. Nah, dia bumerang bagi dia. Dia tidak tahu rute perjalanan karena kafilahnya sudah jauh, ya, dan sholatnya pun tidak maksimal. Padahal di dalam Islam sendiri ada keringanan, ya kan, bisa dijamak, ya kan, jamak takhir, digabung duhur dengan asar, jamak takhir qashar bisa, ataupun juga bisa sholat di kendaraan, bisa juga sholatul khauf, sholat dalam keadaan takut, dan banyak sekali solusi-solusi yang lain, ya kan, untuk meringankan orang dalam beragama, orang dalam beribadah gitu. Artinya agama sudah memberi solusi keringanan dalam beribadah, dalam beragama, dan ini adalah satu fasilitas yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa tidak dipakai? Kenapa mau memakai sesuatu yang berat, padahal keringanan-keringanan, solusi-solusi yang sudah ditawarkan sudah ada semua gitu. Nah, sifat ghulu fiddin, orang yang berlebihan, orang yang ekstrim dalam beragama, mereka mengambil sesuatu yang berat, padahal Allah dan Rasulnya sudah memberi fasilitas keringanan-keringanan, kemudahan-kemudahan, dan solusi-solusi gitu. Wal ilmu, adapun ilmu mata ittasa'at, ketika luas, ya kan, dairatuhu, putarannya ilmu, fil insani, di dalam manusia, kanat, maka ada, akibatuhu, akibatnya ilmu, al jahla, adalah kebodohan. Warubbama wasola, dan terkadang sampai, man, seseorang, jawaza, yang man itu melewati al hadda, terhadap batasan, fi ilmihi, di dalam ilmunya man, sampai ila jahli kathirin, kepada bodohnya terhadap sesuatu yang banyak, min hajati nafsihi, dari kebutuhan-kebutuhan dirinya man. Nah, ilmu itu katanya ketika peredarannya itu sangat luas di dalam manusia, maka akibatnya itu adalah kebodohan. Ya kan, orang yang semakin banyak ilmu, ya semakin merasa bodoh gitu kan. Tapi terkadang orang itu katanya kalau melampaui batas, ya kan, ya dia akan sampai pada ya ila jahli katsir min hajati nafsi, dia bodoh terhadap atau tidak mengetahui terhadap kebutuhan-kebutuhan dirinya gitu. Kadang dia lebih tahu misalkan ahli apa gitu ya, ahli matematika gitu, ahli astronomi, dan itu biasanya dia saking luasnya, saking asiknya dengan pengetahuannya, kadang lupa dengan dirinya. Misalkan kadang pelukis, ya kadang
kadang sastrawan itu biasanya kan kehidupannya itu kadang tidak terurus gitu ya kadang. Nah itu gambaran orang yang memiliki pengetahuan yang luas sehingga dia kadang kalau melampaui batas, dia justru tidak mengerti apa yang dia butuhkan sehingga dia tidak mempedulikan dirinya gitu. Wal qaidatu, ya ini ada satu perkataan itu al insanu dzalikal majhul, itu manusia itu makhluk misterius itu. Statement itu kan Alexis Carrel ini mengutarakan itu karena banyak orang yang ahli pengetahuan di luar diri manusia sementara dia bodoh tentang dirinya sendiri gitu. Jadi orang ahli astronomi, ahli matematik, biologi, fisika, lalu kemudian ahli antivirus, teknologi dan macam-macamnya itu, tapi dia tidak tahu siapa dirinya. Manusia itu makhluk apa sih gitu kan. Nah itu sehingga muncullah Alexis Carrel mengatakan al-insan dzalikal majhul. Manusia itu makhluk misterius karena manusia sendiri itu memikirkan di luar dirinya, di luar kemanusiaannya sendiri gitu, dan tidak memikirkan dirinya gitu. Wal qaidatu, adapun kaedah asyamilatu yang umum, yang universal, anna kulla syai'in, sesungguhnya setiap sesuatu, jawaza, yang syai' itu melewati haddahu, terhadap batasannya syai', in qalaba, maka syai' itu, sesuatu itu berbalik ila diddihi, kepada lawan dari syai' tersebut. Wahia, adapun qaidah itu, qaidatun adalah kaedah, ta'ummu yang umum, ya kan. Kaedah ini al hayawana, berlaku kepada hewan, binatang-binatang, wan nabata, dan tumbuh-tumbuhan, wal jamada, dan sesuatu yang tidak memiliki ruh atau sesuatu yang keras, beku gitu, wal makulat, dan sesuatu yang intelligible atau sesuatu yang bisa ditemukan dengan pemikiran atau intelektualitas, wal hisyati, dan hal-hal yang bisa dilihat, diraba, dirasakan oleh panca indera, maksudnya fisik, sesuatu yang fisik. Wal ijtima'a, dan persoalan sosial, kemasyarakatan. Wal umrana, dan pembangunan atau peradaban. Nah, jadi kaidah universalnya bahwa segala sesuatu yang melampaui batas dari dirinya, maka dia akan berbalik menyerang dirinya. Akan terjadi arus balik menyerang dirinya gitu. Ini seperti bumerang, ya kan. Jadi kalau melampaui batas malah justru nanti ada arus balik yang akan menyerang sesuatu itu gitu. Akan mengakibatkan sesuatu yang berlawanan dengan sesuatu itu gitu. Nah, jadi kaidah ini umum katanya. Berlaku bagi binatang, tumbuh-tumbuhan, dan sesuatu yang keras, sesuatu yang intelligible, yang bisa ditemukan oleh akal, sesuatu yang fisik, sosial, peradaban, kebudayaan, dan pembangunan. Mungkin bisa dicontohkan, biar kita ada gambaran ya, tasawur ya. Ya misalkan gini,
soal nabat gitu loh. Tumbuh-tumbuhan, padi misalkan ya. Padi itu membutuhkan dua hal. Yang pertama tanah, medianya, yang kedua air misalkan. Nah, kalau padi itu dikasih air yang sangat banyak, maka padi itu akan gabuk, akan gagal panen gitu. Padi itu rusak gitu. Misalkan hujan deras sehingga menenggelamkan padi itu berhari-hari, maka itu akan mati gitu. Jadi sesuatu yang tadinya menjadi kebutuhan, ketika sesuatu itu berlebihan, maka sudah tidak menjadi kebutuhan lagi, tapi menjadi virus, menjadi sesuatu yang membahayakan gitu. Jadi air itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh nabatat, tumbuh-tumbuhan, padi gitu misalkan, dan yang lain sebagainya. Tapi ketika air itu overdosis, berlebihan, maka air itu berubah fungsi. Yang tadinya menjadi kebutuhan yang bisa diserap oleh tumbuh-tumbuhan, justru menjadi sesuatu yang merusak tumbuh-tumbuhan gitu. Ya kan? Begitupun sesuatu yang lain gitu. Gitu. Kalau berlebihan, yang tadinya itu kebutuhan menjadi sesuatu yang merusaknya gitu. Fal'aqilu, maka adapun orang yang berakal, man adalah seseorang, lazima yang lazim, yang tetap konsisten, nafsahu terhadap dirinya, man atau wasuto terhadap sikap moderat atau sikap tengah-tengah, fil umuri di dalam segala sesuatu, wal i'tidala dan sikap tengah, fil ahwali di setiap keadaan, setiap tindakan, tinggal fi ahwali di dalam keadaan-keadaannya, man al-mu'asyiyati yang bersifat penghidupan, al-ijtimaiyati yang bersifat sosial, wad-diniyati dan keagamaan. Fa innal i'tidala, maka sesungguhnya sifat moderat, huwa yaitu i'tidal, as-salamatu adalah keselamatan, wa ma dharra dan tidak membahayakan, al-ummata terhadap umat manusia, illa tarkul i'tidali kecuali meninggalkan sikap moderat. Ya, ini jelas. Jadi orang yang berakal itu adalah orang yang konsisten, komitmen, kekeh pada dirinya untuk senantiasa bersifat tawassut, bersifat moderat di setiap sesuatu, bersifat i'tidal, keseimbangan, bersifat moderat, tengah-tengah di segala aspeknya dalam penghidupan, sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan. Nah, ini ad-diniyah. Jadi sifat moderat dalam keagamaan. Karena sifat moderat itu adalah keselamatan. Yang menyelamatkan manusia itu adalah sifat moderat. Dan tidak akan membahayakan kepada umat manusia kecuali umat manusia itu meninggalkan sifat moderat. Kalau manusia meninggalkan sifat moderat, berarti dia bersifat ekstrim, sifat radikal, sifat melampaui batas, maka itulah dia akan mendapatkan bahaya. Tapi sebaliknya, kalau dia tetap bersifat moderat, maka tidak akan mendapatkan atau tertimpa bahaya. Fa'tasim, maka berpegang teguhlah kamu, ayuhan nasi, wahai para remaja, para milenial, bil i'tidali terhadap sifat moderat, wala tada' dan janganlah kamu meninggalkan, ya kan? Wala tada' dan janganlah kamu mengajak, dakwah itu kan
torofayil amri, kepada dua setan, yaitu yang ada di dua sisi sesuatu, sabilan, sebagai jalan ilaika, kepada kamu. Fa khairul umuri, adapun sebaik-baik sesuatu, ausatuha, adalah sesuatu yang berada di tengah dari umur itu. Li'anna fihi, karena sesungguhnya di dalam ausat, al-fadilata, ada keutamaan atau ada keunggulan. Wal fadilatu, adapun sifat keunggulan, keutamaan, nuj'atur ra'idina. Nuj'atur ra'idin ini ayat tolabatu talibin, adalah pencariannya, ya kan, seseorang, orang-orang yang sedang mencari. Nah ini, jadi seperti biasa memberi motivasi di akhir tulisan, wahai kalangan remaja, kalangan milenial, berpegang teguhlah pada sikap moderat, ya kan, dan janganlah kamu, gitu kan, mengambil sebagai jalan terhadap dua setan, gitu ya, dua setan yang berada di dua sisi sesuatu yang ada di tengah itu. Jadi ini moderat, di tengah-tengah. Nah, kanan kirinya ini dua sisi ini, katanya dua sisi ini setan, gitu. Nah, jangan diambil ini sikap berlebihan, ekstrim, radikal, gitu. Jangan diambil, dan jangan pula diambil yang sifat reduksi dan mengurangi ini. Nah, karena sesungguhnya sebaik-baik sesuatu itu sesuatu yang ada di tengah-tengah itu. Karena di dalam sesuatu yang ada di tengah-tengah itu ada keutamaan, ada keunggulan. Dan keunggulan itu adalah sesuatu yang dicari setiap orang. Gitu. Orang-orang yang sedang mencari, itulah apa yang dicari, yaitu keunggulan, keutamaan. Gitu. Demikian pengajian sore hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.